kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba si anaknya terima dan lain-lain, ya seenggaknya si anak itu nanti akan memberikan klarifikasi, seandainya diminta nanti. Merujuk pada undang-undang yang diatur adalah hanya itu aja kan, benda. Iya, benda. Ya, yang ada benda wujudnya. Iya. Ini gimana kalau dia tidak menerima yang disebutkan dalam undang-undang itu, tapi dia menerima dalam bentuk lain misalnya. Iya, kepuasan itu ya, Presiden Konoha atau mana nih? Ya, presiden di sana lah gitu. Ya jatuhnya kalau misalkan, ini menurut pandangan aku Bang, itu bentuknya gratifikasi sih. Anak Presiden Konoha sama si mobil Rubicon ini agak beda nih. Kalau misalnya si Rubicon ini karena ketahuannya pada saat si anaknya melakukan tindak pidana nih. Halo sahabat Oknum, obrolan kasus dan hukum. Nah ini kita perdana nih, kita tampil di sini untuk mengulas isu-isu hukum dalam bahasanya ringan, tapi kita berusaha untuk mengena berdampak ke masyarakat. Kali ini kita akan membahas terkait dengan gratifikasi. Okay. Malam Mas Aris. Malam Bang. Ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih sekarang. Oke. Lu pernah nggak sih pengen ngasih hadiah ke seseorang? Entah Ya, dia dalam konteks ulang tahun atau apa? Ya pasti pengen sih Bang. Dan mau. Pernah ngelakuin juga? Pernah juga. Pernah ngelakuin gitu. Ngasih hadiah ke orang? Masih. Nah, itu ketika lu ngasih, lu ada harapan nggak sih dari yang lu kasih itu? Kalau gue sih biasanya Bang, kalau ngasih sesuatu ya nggak ada harapan sih. Nggak ada harapan. Selama ini nggak ada, ngasih aja. Memang pure mau ngasih hadiah. Iya. Nah, sekarang kan lagi rame nih Asian value nih. Artinya kan kita ya sebagai orang timur nih, sebagai orang Asia, kita kan selalu kalau ketemu yang orang lebih tua atau kita sowan ke tempat siapa gitu, pasti kita membawakan hadiah nih. Iya. Nah, sekarang gimana nih kalau kita kasih hadiahnya itu ke seseorang atau pejabat publik? Nah, itu gimana tuh konteksnya? Kalau itu dilihat dari segi hukum sih Bang ya, itu jatuhnya bisa masuk ke gratifikasi sih. Gratifikasi ya? Iya. Kalau gratifikasi ini konsepnya seperti apa sih? Yang setahu aku sih Bang ya, gratifikasi itu kalau diberikan sesuatu hal apapun bentuknya itu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Okay. Nah kalau misalkan bentuknya itu bisa entah itu dalam bentuk uang, entah itu dalam bentuk barang, entah dalam bentuk diskon atau enggak sesuatu yang bernilai lah. Okay. Kepada pejabat publik lah atau enggak si PNS-nya itu sendiri. Artinya yang dituju, yang diberi oleh hadiah ini adalah pejabat gitu ya? Iya. Nah, dan itu kita mengharapkan sesuatu dari si pejabat ini. Kalau gratifikasi itu lebih ke ini sih Bang, kayak tanam budi. Kalau misalkan kita meminta, kita ngasih nih, kita berharap sesuatu nih, itu lebih kayak ke suap sih. Tapi misalkan kita memberikan sesuatu gratifikasi, itu kita memberikan tanpa niatannya, nggak ada niatannya dulu nih. Oke. Anggaplah sebagai tanam budi. Misalkan nih kayak secara umumnya nih, kita nggak ngomong dulu soal pegawai negeri atau nggak penyelenggara negara nih. Yeah. Contohnya nih, aku punya saudara nih, terus aku sekolahin dia nih. Ujung-ujungnya pasti si yang aku sekolahin ini kayak ada merasa balas budi lah nanti kemudian hari kalau misalkan aku butuh sesuatu. Okay. Nah modelnya kayak gitu Bang, kalau menurut aku. Oke. Nah, kemudian tadi kan tanam budi gitu ya. Nah kalau tanam budi ini kira-kira ada nggak efek pidananya? Kita pertama ke orang biasa dulu nih. Kalau orang biasa tentu tidak ada dong pidananya. Nah, kapan sih pidananya ini muncul? Kalau misalkan tanam budi ini muncul pidananya itu misalkan anggaplah yang diberikan gratifikasi ini pejabat negara atau enggak penyelenggara negara. Nah kalau misalkan pejabat negara ini contohnya kayak PNS atau orang-orang yang menerima gaji atau upah dari negara. Nah kalau penyelenggara negara ini ada banyak nih Bang. Ada itu misalkan dari yudikatif, eksekutif, sama legislatif. Nah kayak presiden, wakil presiden, DPR, MPR itu semua sebagai penyelenggara negara. Subjek dari gratifikasi itu. Betul. Nah kalau misalkan kapan munculnya itu ya pada saat anggaplah aku sebagai pejabat publik, abang swasta, tiba-tiba ucuk-ucuk nggak ada apa-apa ngasih aku sesuatu nih. Oke. Aku terima nih. Nah itu kalau berdasarkan undang-undang itu udah menyalahi Bang. Iya. Nggak boleh itu. Berarti gratifikasi ini adalah awal dari sebuah kejadian tindak pidana suap. Bisa dibilang seperti itu atau seperti apa? Oh beda kalau suap. Kalau gratifikasi itu kan jadi tadi kayak aku bilang tuh tanam budi. Jadi nggak pada saat itu juga kita mendapatkan sesuatu. Nah kalau suap itu sifatnya transaksional. Transaksional itu misalkan aku sebagai pejabat publik, abang sebagai swasta.
tolong dong nih aku ada mau ngurus izin nih, aku kasihlah kamu duit. Nah itulah sana suapnya itu bang, beda sama gratifikasi. Oke. Tapi dua-duanya ini apakah pidana diatur di Indonesia atau seperti apa? Oh, diatur itu pidana. Pidana Itu ya? tapi itu diaturnya tuh di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Itu yang memperbarui sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kalau nggak salah itu. Berarti sanksi pidananya itu lumayan berat dong berarti, atau seperti apa? Kalau gratifikasi itu setahu dan seingat aku tuh diatur di pasal 12B. 12B. Dari 12B itu di sana diatur apabila seseorang emang melakukan suatu tindak gratifikasi, menerima gratifikasi itu ancamannya bisa penjara seumur hidup, paling rendah itu 4 tahun dan maksimal itu 20 tahun. Dan denda, ada dendanya juga. Dendanya itu kalau nggak salah minimal itu 200 juta dan maksimal 1 miliar. Oke, nah gratifikasi tadi itu wajib dilaporkan nggak sih? Kalau kita menerima gratifikasi nih, kita sebagai orang awam dan kita sebagai apa tadi, penyelenggara negara. Kalau misalkan gratifikasi itu, misalkan orang awam nih, sepengetahuan aku itu nggak bisa dianggap sebagai gratifikasi, karena kita bukan sebagai penyelenggara publik atau orang yang menerima gaji dari negara. Jadi gratifikasi untuk warga umum itu nggak masuk itu, Nggak masuk ya? tindak pidananya. Nah kalau misalkan penyelenggara negara atau nggak pegawai negeri itu udah pasti kena. Dan itu misalkan dia terima itu, kalau dia menerima nih, dia tiba-tiba dikasih nih, tapi sebenarnya dia nggak mau nih, tapi dia terpaksa menerima itu. Nah itu misalkan dia terima, itu sebaiknya harus dilaporkan langsung. Itu dilaporkan ya? Iya. Ke siapa kita melaporkan? KPK itu. KPK ya? Ada nggak sih batasannya berapa nilai yang harus dilaporkan? Kapan dianggap nilai itu sebagai gratifikasi atau? Kalau menurut undang-undang itu minimal yang masih bisa ditolerir itu di bawah 1 juta lah. Di bawah 1 juta. Kalau misalkan di atas 1 juta itu harus dilaporkan. KPK tadi ya? Ya, KPK. Dan sebenarnya juga nggak harus, misalkan ini, ada orang awam lah, ada orang bukan di luar, entah itu mungkin dia sebagai PNS, entah itu dia sebagai penyelenggara negara, atau nggak mungkin dia sebagai warga biasa. Misalkan dia melihat suatu tindak pidana gratifikasi, dia bisa melakukan pelaporan juga sebenarnya. Oke, berarti bisa melaporin juga dia ya? Tapi kalau misalkan warga negara biasa yang nggak ada kaitan dengan terima gaji dari negara atau penyelenggara negara, dia nggak bisa dikenakan gratifikasi. Artinya berarti kalau kita sebagai niat baik nih, kita mau ngasih sesuatu, kita yang harus lapor atau orang yang menerima yang harus lapor? Nah misalkan ini ada pengecualiannya bang. Kalau misalkan mengasih sesuatu itu, tadi kayak aku bilang tuh minimal di bawah 1 juta. Kalau misalkan kita ada acara kayak nikahan, akikah atau apalah acara-acara biasa lah tuh kan, emang kayak tadi abang bilang action value kan, itu pasti setengahnya kita buat sesuatu kan, entah kena musibah kan kita ngasih duit atau nggak apalah. Nah kalau misalkan itu masih di bawah 1 juta itu masih boleh. Tapi kalau seandainya 1 juta ke atas itu nggak boleh. Dan itu sebenarnya ada juga batasannya. Kalau misalkan sesama pun ada bang. Misalkan abang sebagai pejabat publik, aku sebagai pejabat publik, abang itu ada ngasih mungkin minimal per ininya 300.000 atau 200.000, tapi maksimal dalam 1 tahun itu cuma 1 juta, nggak boleh lebih dari itu. Oh berarti nilai 1 juta adalah nilai total dari nilai total setahun. Oke. Berarti ketika misalnya nanti di akhir bulan atau di akhir tahun begitu kita mau kasih ini hadiah tutup tahun nih, itu masih sah-sah aja? Masih bisa aja sebenarnya. Nah, yang harus ada batasannya. Berkewajiban melaporkan adalah si orang yang menerima. Anggaplah penyelenggara itu yang menerima ya, dia harus melaporkan kalau seandainya memang wah ini uang apa ini kok lebih nih. Kalau misalkan lebih dari 1 juta, anggaplah dilaporkan dulu. Nanti dari sana bakal ada kayak penilaiannya lah. Oh ini masih wajar, silahkan terima aja nggak apa-apa. Kalau misalnya udah nggak wajar, uang itu akan diambil sama KPK dan maksudnya dijadiin pendapatan negara. Entah kalau misalkan itu bentuknya uang, masuklah ke kas negara. Kalau misalkan itu bentuknya barang atau pokoknya barang bergerak yang bernilai lah, itu bakal dilelang. Artinya akan ada assessment, ada penilaian dari tim KPK gitu ketika setelah dilaporkan. Dan itu bang, kalau seandainya kita pengen nih, oh aku pengen dong, nggak apa-apa nih, aku kasih nih barangnya nih. Ya udah, entah itu dilelang atau apa, kita bisa ikut lelang atau nggak, kita bisa menebus barang itu. Tapi harus kita bayarkan secara sah melalui itulah. Nah terus tanggapannya nih kira-kira kalau misalnya itu kan tadi kita kasih hadiah ke penyelenggara negara nih, PNS atau segala macam. Nah kalau misalnya kita kasih ke orang-orang terdekat, misalnya nih kan lagi hangat ya, kita tahu lah ya kan, siapa yang dituju banyak gitu. Lah itu lagi ketika hadiah ini disasar bukan ke si penyelenggaranya tapi misalnya anak, istri, mungkin keponakan,
seperti apa tuh kira-kira? Itu sepengetahuan aku ya tuh Bang ya. Kalau misalkan karena emang jatuhnya kita menduga juga harus itu. Betul. Harus ada dugaan. Ya. Berarti kita patut boleh dong kasih. Boleh dikasih, tapi kalau misalkan ini aku sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara nih, tiba-tiba anakku atau istriku atau siapalah dikasih sesuatu sama orang swasta lah. Nah, kita wajib itu menyatakan itu, wah pemberian untuk apa nih? Ya udah kita laporkan ke KPK itu. Karena itu bisa sebagai bentuk gratifikasi juga melalui kerabat kita. Nah, itu harus tetap kita laporkan. Seenggaknya mungkin lah kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba si anaknya terima dan lain-lain, ya seenggaknya si anak itu nanti akan memberikan klarifikasi, seandainya diminta nanti. Berarti sewajarnya adalah si anak atau si orang yang menerima ini juga tetap melakukan klarifikasi gitu. Iya. Ada apa ya, bisa kita bilang itu goodwill atau niat baik, itikat baik, bisa dibilang gitu kan? Bisa dibilang gitu sih, niatannya dia untuk goodwill-nya ya udah, misal aku terima nih, wah nih nggak tahu nih buat apa nih, laporin aja. Entah nanti gimana tanggapan dari KPK akan menilai itu kan. Berarti memang harus ada klarifikasi dari si orang yang menerima walaupun dia bukan penyelenggara langsung. Iya, betul sekali. Kemudian gratifikasi sama suap ini bisa dijadiin satu nggak sih, atau seperti apa sebenarnya? Menurut aku tuh terpisah Bang. Terpisah. Gratifikasi sendiri, suap sendiri. Nah kan nanti balik lagi kan, misalkan KPK menilai ini, oh ini suatu bentuk gratifikasi. Berarti kalau seandainya ini tindak pidana gratifikasi, pasalnya ini. Misalkan ini suap nih, oh berarti tindak pidananya ini, jadi terpisah. Jadi nggak bisa digabung, karena nanti pasti diklasifikasikan. Apakah ini gratifikasi, apakah ini suap. Jadinya itu nggak bisa digabung. Nggak bisa digabung gitu ya. Itulah, apalagi sekarang lagi rame nih emang negara kita ini, negara Konoha. Oke lah, berarti gratifikasi ini beda dengan suap. Nah, kalau suap sendiri itu kira-kira bisa dikatakan korupsi apa seperti apa? Nah, kalau suap itu dikatakan korupsi nanti itu tindak lanjutannya setelahnya itu Bang. Misalkan ada kerugian negara di atas daripada perbuatan suap itu, ya bisa larinya ke tindak pidana korupsi. Nah, baliklah mungkin bisa tuh digabung tuh Bang. Terkait dengan suap sama tindak pidana korupsinya itu. Jadi bisa dilapis itu, jadinya pasal berlapis. Itu sih. Kalau Bang sambil minum haus. Berarti kalau saya pernah baca tuh si Profesor Prof. Hirei, dia bilang bahwa gratifikasi sama suap itu adalah ada pertemuan keinginan tuh, meeting of mind. Kira-kira itu seperti apa tuh kalau menurut Mas Aris? Gratifikasi sama suap itu meeting of mind. Iya, karena kan gratifikasi ini adalah sebenarnya orang niat ngasih gitu. Cuma ketika si pejabat yang menerima, oh ini kasih ada niat sesuatu nih di balik ini. Nah, jadi menurut Prof. Hirei sih kalau yang saya tangkap adalah di situ ketemunya meeting of mind tadi gitu. Jadi niatannya sebenarnya tuh awalnya mau ngasih, tapi tiba-tiba baru jadi suap gitu. Ya kalau dari sana itu emang agak-agak tipis ya memang. Kalau menurut pendapat aku yang lihatnya itu ya, misalkan emang niatan kita sebagai, anggaplah kita berkawan dekat lah, abang sebagai pejabat publik, aku sebagai orang biasa. Ya aku cuma ngasih sesuatu, tapi niatannya emang nggak kesana. Tapi mungkin di kemudian hari aku membutuhkan itu, jadinya anggaplah jadi suap lah. Sebagai bentuk tanda terima kasih. Kita balik lagi sebenarnya sedikit tadi. Ketika gratifikasi ini hanya mencakup di Indonesia aja atau bisa di luar negeri atau seperti apa? Oh bisa Bang, jadi nggak cuma di dalam negeri aja, gratifikasinya bisa di luar negeri juga. Bisa di luar negeri? Bentuknya itu intinya apapun yang diterima Bang. Entah itu kau terimanya di Indonesia, di luar negeri, itu pasti masuk gratifikasi. Artinya walaupun ini dilakukan di luar negeri, masih bisa dikejar ya? Masih bisa, itu bentuk gratifikasi. Nanti bisa dikejar tuh yang pemberi gratifikasinya itu. Harus dimintain klarifikasi, untuk apa kau ngasih sesuatu nih di luar negeri nih? Ada niatan nggak nih? Berarti tadi apa pemberiannya? Uang, hadiah, potongan diskon bisa tiket perjalanan bisa, hotel bisa. Kalau gratifikasi yang tidak berbentuk, misalnya gratifikasi seks, apakah itu sudah diatur di Indonesia? Waduh, kalau itu Bang aku kurang paham. Kira-kira bisa, Abang ada ini Bang? Kalau yang soal itu Bang, aku jujur aja tuh masih belum paham terkait dengan yang misalkan gratifikasi dalam bentuk hubungan badan ya, maksudnya Bang kan ya. Nah, aku belum nangkep itu Bang. Karena kan kalau kita merujuk pada undang-undang yang diatur adalah hanya itu aja kan, benda. Benda. Yang ada benda wujudnya. Ini gimana kalau dia tidak menerima yang disebutkan dalam undang-undang itu, tapi dia menerima dalam bentuk lain misalnya. Kepuasan itu ya. Nah, itu bisa nggak kemudian ditarik menjadi
apa ya? Ya ini kan kita menggunakan jasa nih maksudnya. Mm-mm. Nah, itu apa bisa dikategorikan juga sebagai gratifikasi kira-kira? Kalau menurut aku sih, Secara pribadi dulu, kita nggak usah ngomongin Iya. yang lain gitu. kalau misalkan jatuhnya itu kayak entertain jadinya ya, Iya, mengentertain sesuatu, jadinya menurut aku sih bisa itu bang. Bisa ya? Bisa itu. Kalau menurut aku ya, karena misalkan kita kasih nih, kita buat senang lah orang nih, Iya. pejabat publik Iya. kita kasih senang, kita nggak kasih uang, nggak kasih Iya. barang, apa-apa. Ya udah, ayo ikut gitu. Jatuhnya kayak tanam budi juga, jadi kan nih Iya. udah aku kasih entertain lah nih kau nih, seenggaknya kasihlah aku apa nanti di kemudian Ya, hari. ya makanya itu tadi tiba-tiba Servis lah jadinya kan. betul. Kita tiba-tiba diajak ke red light district gitu kan, tanda Iya. kutip. Kemudian gimana nih, di mana letak gratifikasinya? Di undang-undang tidak diatur nih. Kemudian apakah bisa ditarik itu tadi? Nah iya, ini sejauh ini sih aku masih belum paham terkait dengan itu. Kira-kira Artinya, tapi tadi Mas Haris bilang bisa sih ini ditarik ya. Nah itu saya sepakat sih, bisa sih. Jadi mungkin nanti juga pertimbangan gitu, dari pembuat undang-undang mungkin bisa ditambahkan. revisi Ya, tambahan. revisi undang-undang itu terkait dengan Mungkin itu jatuhnya kayak servis, ya, jasa jasa atau seperti apa itu. Itu yang kan tidak berbentuk, tidak ada. Nggak ada Mungkin orang nilainya. ya, oh iya, Iya, iya. misalnya nilai Anda, tapi kan kita tapi tidak- bukan kita yang itu bukan kita bisa menguangkan atau Iya. apa kan, itu ya udah nilainya dalam bentuk Oke. habis kayak ya jatuhnya kepuasan aja jadinya kan. Iya, itu tadi kan dia tidak Kenikmatan kita tidak- aja tuh jatuhnya. Kan bahasanya Iya, nikmat betul, kan bang. betul, betul. Kita tidak menerima barang atau apapun ya, Iya, kan? iya, Cuman iya. seperti itu aja. Ah. Nah, kemudian kalau si penyelenggara negaranya yang meminta, Oh, nah itu jatuhnya itu lain lagi bang, bukan Nah, suap, bukan apa tuh? gratifikasi. Apa Jatuhnya tuh? itu pemerasan. bisa dikategorikan pemerasan. Iya. Oke, Itu pemerasan misalkan ya mau gue urus nggak nih, Iya. kasih dulu segini. Kalau nggak gue urus nih. Oke. Nah itu jadi pemerasan. Nah itu bisa si orang yang memberikan itu bisa nggak dipidana dia. Oke, artinya si yang diminta si Itu- swasta, misalnya kita katakan Nah. swasta gitu, Dia itu nggak tidak bisa. akan Dia karena dipaksa kan, Dipaksa. diperas kan. Oknum yang Berarti meminta ini lah yang Berarti bisa dikejar diproses. adalah yang meminta. Ah, Berarti secara simpelnya adalah gratifikasi itu kalau saya simpulin adalah contoh aja bisa biar gampang. hmm. Saya nih pengen naik jabatan, Ah. terus datang ke Mas Haris nih, Mas, saya mau dong naik jabatan, naik pangkat Nah, gitu. iya. Kemudian saya berikan. Nah itu adalah gratifikasi. Gratifikasi. Nah, kemudian kalau Mas Haris yang meminta, Bang, oke lu naik, tapi gua minta A B C D, itu artinya Itu pemerasan. bisa dibilang pemerasan ya. Pemerasan. Mm-mm. Oke, nah kalau suap kira-kira seperti apa contohnya? Suap itu ya misalkan abang ini sebagai pejabat yang menerbitkan sesuatu, ya udah bang, ini bang tolong bantu lah bang nih, ada barang entah itu uang atau enggak, aku punya tanah nih bang, nih, tolong diurus dong biar izin saya lebih jalan. Oh, oke, artinya dari si pemberi pun Mm-mm. ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari si penerima. Ya, ada niatannya dari dia pengen sesuatu, si pejabat publiknya ada sebagai penerbit lah, sebagai apalah, tapi intinya dia juga menerima dan mengiyakan itu suap bang. Oke, oke. Nah, untuk di Indonesia berarti lembaga penegak hukum yang berwenang adalah Nanti dari KPK, KPK. nanti Apa? dari sana seandainya proses penyidikan dan pemberkasan sudah lengkap, dilimpahkanlah ke kejaksaan atau ke JPU nanti, Jaksa Penuntut Umum. oke. Lalu diproses di sana bang. Berarti yang menyelidiki dan menyidik adalah KPK. Polisi dan jaksa berwenang nggak? Sebenarnya polisi sama jaksa bisa melakukan penyelidikan itu juga, Bisa. bisa. Tapi kalau misalkan gratifikasi lebih fokusnya KPK sih, KPK ya. lebih berwenang. Seringannya sih. Mungkin kalau ada yang apa yang aku sampaikan ini mungkin kan sama-sama kita orang hukum bang. Karena abang juga mungkin ada tanggapan juga mungkin apa yang aku sampaikan atau beda pendapat ya. Kalau menurut abang kira-kira jaksa atau enggak polisi itu gimana? Kalau seandainya ada kasus korupsi, kasus gratifikasi atau suap itu? Ya bisa nah. Kalau saya sih pandangannya sama. Kurang lebih mereka berhak sih menyidik. Cuman ya memang akan lebih baik karena sudah ada koridornya yaitu KPK. Sebaiknya sih melalui KPK. Itu kalau menurut saya ya. Berarti ya sama sepakat lah kita Kurang untuk hal lebih. itu. Tadi kan udah kita bahas sedikit tuh gratifikasi sama suap. Nah dari situ kan ada perbedaannya tuh. Iya benar. Nah, sekarang kan juga lagi ngetren yang lagi hangat-hangatnya adalah ya katanya anak presiden menggunakan jet pribadi. Nah kemudian isu ini berkembang adalah jet pribadi ini adalah
dari pihak swasta. Ini presiden Konoha atau mana nih? Ya, presiden di sana lah gitu. Ya jatuhnya kalau misalkan, ini menurut pandangan aku Bang, itu bentuknya gratifikasi sih. Gratifikasi. Itu si anak daripada presiden itu harusnya memberikan klarifikasi dari mana sumber pendanaan atau apalah yang diterimanya itu tetap harus di-clearkan. Karena kalau seandainya nggak di-clearkan itu bakal bikin booming lah, maksudnya bikin jadi kan semakin hangat lah, iya. Tidak ada klarifikasi, jadi semakin hangat di masyarakat bahwa ini banyak bola liar nih jadi. Dan itu harusnya KPK harusnya aktif itu. Maksudnya ya seenggaknya langsung lah mintakan klarifikasi, jangan ditunda-tunda karena itu udah diduga lah sebagai anak presiden, terima fasilitas, terus tiba-tiba nggak diproses dan lain-lainnya. Seenggaknya dia KPK harusnya lebih aktif. Berarti harus berjalan paralel antara KPK tetap meminta klarifikasi dan seperti penjelasan Mas Aris tadi bahwa si orang ini yang diduga sebagai penerima ini juga harus melakukan klarifikasi. Mau dia anak presiden, anak bupati, anak PNS, anak kepala sekolah juga seperti itu. Karena kan jatuhnya kan presiden kan ini penyelenggara negara. Otomatis dia harus bisa mungkin bentuk gratifikasinya bisa bukan nggak langsung diterima sama dia nih. Kayak kita bahas tadi kan. Itu bisa diterima sama entah dari anaknya, istrinya, saudaranya atau apa ya. Memang tidak langsung menyasar orangnya nih. Tapi bentuknya itu ya tanam budi itu balik lagi kan. Kita nggak ada orang yang memberikan awalnya mungkin kok kasih aja lah nih. Tapi sebenarnya di balik itu ada niatan nanti next aku enak lah bisa dibantu lah proses aku dan lain-lainnya. Tapi kita lagi ngomongin Presiden Konoha kan, bukan yang lain. Ya gitu. Berarti kesimpulannya adalah ya orang yang menerima itu seharusnya melakukan klarifikasi gitu ya. Melakukan klarifikasi kalau dia pejabat dia harus melakukan apa tadi namanya? Melakukan pelaporan. Gratifikasi yang diterima sama pejabat publik atau nggak penyelenggara negara itu nggak bisa dikaitkan dengan masyarakat biasa. Karena dia itu cuman aturannya gratifikasi itu apapun yang diterima oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri. Jadi kalau misalkan dia nggak ada hubungan sama, maksudnya warga sipil lah, dia nggak bisa dinyatakan sebagai gratifikasi. Kalau seandainya bisa dibilang gratifikasi, bisa banyak nih rame nih KPK bakal melakukan klarifikasi nih. Misalkan tiap hari aku abang nyuruh aku sesuatu nih. Ada aja berarti yang harus aku kasih nih. Ya, itu kan nanti kan banyak. Jadi itu bisa dibedakan antara penyelenggara negara, pejabat negara sama warga negara sipil. Jadi gratifikasi itu terpisah. Oke. Berarti warga masyarakat umum sebenarnya sah-sah aja memberikan hadiah, cuma hadiah ini sekali lagi yang harus diperhatikan adalah si penerimanya ya. Iya, penerimanya itu penyelenggara negara atau pegawai negeri, maka dia harus melaporkan apa yang dia terima. Iya, betul sekali Abang Q. Mau dari siapapun itu. Betul. Oke. Sepakat. Nah, kalau dalam konteks kenegaraan misalnya ada ya katakanlah pemimpin negara berkunjung kemudian dia memberikan hadiah, apakah itu termasuk? Itu menurut aku enggak lah, itu sebagai simbol aja. Simbol. Ada beberapa hal yang dikecualikan kan. Kalau misalnya hal nilai kayak tadi misalnya nilai, dan maksudnya itu kan sebagai bentuk jalinan silaturahmi dengan negara-negara kan, mungkin sebagai bentuk simbol nih Indonesia, Konoha sama Indonesia lah. Ngasih cendera mata ya, udah itu hal-hal yang wajar. Tapi kalau misalkan itu secara pribadi diberikannya, jatuhnya itu gratifikasi. Tadi kan kita udah ngomong soal ini Bang ya, maksudnya nanti kita sharing-sharing aja. Tadi kan Abang nanya soal anak presiden yang dari Konoha lah ya. Ada contoh lain nggak? Kalau contoh lainnya kita mungkin bisa mengkaitkan dengan kasusnya si pegawai pajak. Bukan. Kita ngomongin ini aja lah Bang. Mobil apa yang mahal itu Bang? Rubicon. Nah, Rubicon. Orang-orang langsung connect nih. Rubicon nih, perkaranya yang mana nih? Nah, itu kan iya kan? Iya. Yang sempat heboh itu. Iya, itu kan ketahuan gara-gara si anaknya sebenarnya. Iya. Misalkan si anaknya nggak melakukan tindak pidana itu nggak bakal dikulik tuh si bapaknya. Gitu ya. Iya. Nah, di sana lah kalau misalkan aku ngelihatnya kasusnya yang si anak Presiden Konoha sama si mobil Rubicon ini agak beda nih. Kalau misalkan si Rubicon ini karena ketahuannya pada saat si anaknya melakukan tindak pidana nih. Jadi barulah dikulik lah sama penyidik nih, sama netizen sih lebih tepatnya tuh, netizen yang mengulik harta daripada kekayaan si bapaknya itu. Dilihatlah pokok nggak sebanding nih
pendapatan dari pegawai negeri sama kekayaan yang dimiliki. Dan sana lah mungkin dari penyidik melihat ini ada tindak pidana gratifikasi sama TPPU. Maka itulah dia yang kena itu si bapaknya itu gara-gara hal itu. Jadi ya itu tadi lah ya. Sebaiknya setiap keluarga pejabat atau penyelenggara negara, mau siapapun dia, setiap dia menerima hadiah, sebaiknya segera laporkan itu ke KPK. Betul sekali. Ini kan kita ditonton masyarakat luas nih. Kira-kira masyarakat bisa nggak sih berpartisipasi untuk memonitoring si gratifikasi ini? Jelas bisa, Bang. Kayak apa tuh bentuknya kira-kira? Ya, misalkan dia menduga nih tiba-tiba ada pemberian atau sesuatu lah, dia ngelihat atau menyaksikan, seenggaknya tahu lah. Ya itu dia bisa membuat laporan ke KPK. Nanti jadinya kalau kita bilang itu sebagai kayak laporan informasi lah. Nanti biar KPK yang bakal menindaklanjuti laporan itu. Jadi saya bilang dari di awal tadi bahwa memang si pemberi ini tidak wajib untuk memberi tahu ya. Memberikan laporan, melaporkan ke KPK. Tapi masyarakat tetap bisa memonitoring nih. Betul. Jadinya nggak harus, kan bisa aja nih pejabat atau penyelenggara negara ini nakal lah, anggaplah. Ya terima-terima aja nih. Misalkan ada warga sipil atau masyarakat yang ngelihat itu ya bisa aja dilaporin itu. Nanti biar KPK yang bakal memproses itu. Jadi sebenarnya peran serta masyarakat umum ini, netizen ini sangat dibutuhkan ya dalam. Betul. Dan tadi kayak yang aku sampaikan tadi kan terkait dengan si Rafael lagi nih. Rubicon lah. Rubicon itulah. Itu kan kalau nggak seandainya masyarakat dalam bentuk netizen yang melakukan pengulikan itu nggak bakal ketahuan itu, Bang. Netizen itu mengalahin FBI soal investigasi. Bahaya netizen, Bang. Bisa dicek segala-segalanya, Bang, masuk ke rekening dan lain-lainnya. Artinya ini gimana kita harus menyikapi gratifikasi yang viral banget ya? Ya, kalau gratifikasi itu memang pada pokoknya emang seenggaknya harus dilaporkan lah. Segala hal yang diterima itu. Karena biar masyarakat juga nggak rame juga ngelihat berita kayak gini kan selama ini kan sini. Tapi gitulah namanya negara hukum, Bang. Ya. Apapun bisa dihukum. Mudah-mudahan obrolan kita malam ini bisa bermanfaat juga bagi masyarakat. Ya, semoga lah. Mungkin peran masyarakat dalam menginteli pejabat-pejabat ini harus lebih digiatkan lagi. Bisa lah itu. Makanya kita harus mendukung netizen. Kayaknya perlu dibikin partai netizen ini, Bang. Oke. Ya enggak? Thank you, Mas Arif. Yo, sama-sama.